Udah 2026 kalian nggak capek deposit terus, margin call, deposit, margin call, deposit. Itu yang kalian terus lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Bilangnya pengen berkembang di trading, bilangnya pengen profit konsisten di trading, tapi yang kalian lakukan itu tidak ada perubahan gitu. Di video ini gue bakal kasih tahu kenapa gue bisa survive dari 2017 sampai 2026 ini guys. Hampir 10 tahun gue survive di industri trading ini. Bukan karena gue jago analisanya, bukan karena modal gue banyak juga, bukan. Gue pernah membuktikan dari modal kecil gue juga bisa profit konsisten gitu. Walaupun risikonya itu gue besarkan ya, karena gue pakai metode yang flipping saat itu. Jadi bukan karena dua hal itu. Kalau ngomongin jago analisa banyak sekali, bahkan kalian jauh lebih jago analisanya daripada gue gitu. Analisa gue sangat amat simpel dari dulu, cuma menggunakan support resisten, gue tahu kapan harus buy, gue tahu kapan harus keluar, dan gue scalper ya, scalping for living itu bisa dibilang ya, gue selalu scalping, gue nggak suka nahan posisi terlalu lama. Nah, kenapa tuh gue bisa survive tuh hampir 10 tahun ini di industri trading ini? Jawabannya adalah realistis. Itu, kalian mau jago analisa, mau modal kalian banyak atau dikit, tapi kalau kalian nggak realistis, cuma gagal. Udah pasti kalian kalah, udah pasti kalian loss. Ya, jadi yang bikin gue survive itu realistisnya sih guys. Karena gue tahu, sadar diri dan sadar betul trading itu adalah probabilitas guys. Kita nggak ada yang bisa tahu guys, harga market itu mau kemana. Yang kita bisa cuma analisa dan biarkan market yang menentukan guys. Kita analisa, market yang menjawab. Ini selalu gue bilang guys. Karena kita udah tahu ini guys, kita bisa analisa dan market yang menjawab. Kita harus realistis. Realistisnya gimana? Ya udah, kalau misalnya modal kalian kecil, jangan berharap dapat besar gitu. Bisa nggak dapat besar? Bisa. Tapi siap nggak hilang modal kalian yang kecil itu, guys? Kalau siap, nggak apa-apa. Itu namanya full margin, guys. Nah, banyak yang nggak siap tapi full margin. Itu tuh sakitnya di situ tuh. Gua nggak bilang full margin itu salah. Gue juga sering full margin. Tapi full margin gue itu, duit kalau misalnya jadi nol pun gue nggak pusing. Gue tetap bisa makan enak, gue tetap bisa tidur enak gitu. Itu yang harus dipikirkan gitu. Kalau yang nggak mau full margin gimana? Gua itu scalper dan realistisnya 30 sampai 50 pips running profit, gua take profit. Gua nggak mau profit yang udah depan mata ini hilang begitu aja jadinya loss. Karena tujuan gue itu mencari duit jajan tambahan di industri trading ini. Dari awal gue bikin komunitas ini gue selalu bilang guys, realistis itu sangat amat penting gitu. Kalau ada profit depan mata, kantongin dulu aja. Masalah, ya seharusnya kalau go hold bisa jadi 100 pip bang. Kalau go hold bisa jadi 200 pip. Gak usah pikirin itunya. Momen masih banyak, waktu 24 jam gitu. Kita scalper, memang dapatnya dikit-dikit. Tapi lihat di hasil akhirnya guys, di malam harinya guys. Karena kita open posisinya cepet kan, masuk cepet, keluar cepet gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak batasin daily loss kita, itu bakal berantakan juga gitu. Makanya kalau yang udah join lama, di sini udah tau lah. Kita itu cuma cari profit 10% per hari. Karena kita tetap pengen waras gitu, nggak mau, gila-gila banget. Jadi daily profit 10%, daily loss-nya gimana? Daily loss-nya itu bisa 5% sampai 10% gitu. Jadi bagus banget kalau daily loss-nya 5% dari modal, daily profit-nya 10% dari modal, itu udah sangat amat bagus. Ini udah realistis banget untuk modal yang kecil, ya kita ngomonginnya untuk modal modal yang kecil. Kalau untuk modal yang besar ini udah beda cerita guys, modal yang besar itu cari 1%, 0,5%, itu udah beda cerita. Nah makanya di, channel YouTube ini gue bakal live trading, gue kasih lihat ini live trading-nya bukan live analisa, live trading-nya gue live open posisi, bersama kalian. Itu biar kalian lihat kalau modal besar itu gimana, kalau modal kecil gimana. Jadi yang bisa bertahan di industri ini jangka panjang bukan jago analisa. Nggak usah banyak-banyak kalian metode yang kalian pelajari, nggak usah banyak-banyak. Gua hampir 10 tahun cuma pakai support resisten dan gue make money di industri ini, guys. Udah, that's it. Support resisten kalau misalnya resisten ke break, ya udah berarti gue SL. Selesai, nggak usah dipikirin banget gitu loh. Ya, orang gue pakai tarik trendline apa segala macam bikin lihat Fibonacci dulu. Nggak usah, kalian kalau kebanyakan kayak gitu jadinya pas SL pun kalian jadi bingung ini salahnya di metode yang mana ya? Karena kebanyakan metode yang kalian gabungin kan. Nah, kalau gue cuma pakai satu. Kalau resistennya ke break, berarti udah itu SL. Kalau gue lagi open posisi sell gitu. Sell di resisten, ternyata dia nge-break gitu. Ya udah berarti SL kan. Ya pokoknya ini kalau tentang metode SNR ada di grup sih. Tidak di-share di sini. Di sini gue hanya share live trading dan kegiatan trading gue sama ya pengalaman gue di industri trading ini. Cuma kalau untuk metode ya udah di grup WhatsApp guys. Itu udah beda inilah. Metode yang kita pakai itu cuma ada di grup WhatsApp. SNR itu bisa 3 4 kali pemantulan yang dalam artinya 3 4 kali profit. Bisa loss-nya cuma satu kali. SNR itu cuma bisa loss satu kali, guys. Pemantulan 4 kali, loss satu kali. Berarti dikurangin satu nih. Kalian masih ngantongin 3 profit. Ini udah bagus sekali, guys, kayak gini. 30 pips, 30 pips, 30 pips nih. Profitnya 3, loss-nya 1. Ini udah sangat bagus gitu. Karena cuma bisa loss satu kali. Gitu, guys. Time frame segala macem itu ada di grup, guys ya. Tidak di-share di sini. Pokoknya gue salah satu bukti scalping for living. Gue agak susah kalau bilang trading for living karena gue masih ada bisnis dan pekerjaan gue. Ntar mungkin bakal gue bahas kenapa gue tetap masih kerja dan masih ada
bisnis gitu. Padahal hidup dari trading bisa apa enggak? Sangat amat bisa. Entar bakal ada satu video khusus kenapa gue tetap memilih kerja, bisnis, dan trading. 3 ini nggak gue lepas, guys. 3 ini gue jalanin berbarengan. Makanya gue selalu bilangnya gue mungkin dibanding gue ngomong trading for living, gue selalu ngomongnya gue scalping for living, guys. Gue lagi misalnya pengen beli sesuatu, contoh gue pengen beli jam tangan, 1 minggu atau 2 minggu gue scalping, jadi tidak mengganggu uang bisnis gue, karena bisnis gue butuh cash flow, gue tidak mengganggu uang pekerjaan gue, karena uang pekerjaan gue bisa buat hidup. Nah, ini kan kebutuhan tersier, jam tangan, jalan-jalan, beberapa barang yang gue pakai kebutuhan tersier gue bisa dari scalping. Makanya gue bilang scalping for living, oke? Entar bakal ada video khusus, kalian terus ikutin aja pengalaman trading gue dan kegiatan trading gue di channel YouTube ini. Udah 2026, kalian jangan cuma nonton doang, make a move. Kebanyakan orang itu takut untuk memulai, guys, sebenarnya. Ujungnya nyesel. Nyeselnya sampai kapan, guys? Komunitas ini udah 2 tahun dan kalian kalau misalnya dari nonton 2 tahun sebelumnya sampai sekarang kalian belum memulai, gue nggak bilang kalian harus join Simple Trade. Kalau kalian belum memulai investasi atau misalnya trading cuma nonton kayak gini doang, kalian mau sampai kapan menjadi penonton gitu? Ambil langkah, jangan ada rasa takut karena kalian bakal nyesel, guys. Nyesel lebih, menyebalkan daripada gagal, guys. Itu kegagalan paling besar tuh penyesalan, guys. Ya tutup sampai di sini seperti biasa, minimalisir risiko, memaksimalkan profit, dan buat trading jadi simple bareng Simple Trade. Bye.